Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Kita akan lanjutkan materi pertemuan kali ini dengan materi ruang sampel dan peluang. Nanti ada tugas untuk menyimak video lanjutannya, yakni materi pokok bahasannya tentang variabel acak dan sebaran peluang, ya, atau sebaran probabilitas atau distribusi probabilitas. Baik, kita bahas terlebih dahulu tentang ruang sampel dan peluang. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan untuk dapat 1. Menggunakan aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi dalam pemecahan masalah. Dan yang kedua, menentukan ruang sampel suatu percobaan. Dan yang ketiga, menentukan peluang suatu kejadian dan penafsirannya. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kaidah pencacahan. Yang kedua, pendekatan dalam menentukan banyak hasil yang mungkin dalam suatu percobaan peristiwa kejadian. Dan yang ketiga, ruang sampel dan menghitung peluang suatu kejadian. Kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan atau kejadian atau peristiwa. Sedangkan pendekatan dalam menentukan banyaknya hasil yang mungkin pada suatu percobaan, kejadian, peristiwa, Ibu yakin Anda semua sudah pernah mendapatkan materi ini juga di SMA, ya. Secara umum, cara menemukan banyaknya hasil yang mungkin adalah dengan menggunakan yang pertama kaidah perkalian, yang kedua permutasi, dan yang ketiga kombinasi. Ada yang tahu perbedaan permutasi dengan kombinasi? Ada? Ada yang bisa jawab? Permutasi itu memperhatikan urutan, kombinasi mengabaikan urutan, ya. Jadi urutan itu tidak penting dalam kombinasi, sedangkan permutasi urutan itu penting. Misalkan munculnya angka dan gambar. Dalam permutasi AAG itu tidak sama dengan GAA, tapi dalam kombinasi AAG itu sama dengan GAA. Jadi angka-angka gambar angka-angka dalam kombinasi itu sama, sedangkan permutasi itu beda, ya. Jadi perbedaannya itu. Oke, aturan perkalian. Ini adalah aturan yang simpel dan sering digunakan agar penghitungan kita lebih cepat, ya. Digunakan apabila kejadiannya banyak. Contoh, Rita ingin jalan-jalan bersama temannya. Dia memiliki 3 baju dan 2 celana, tetapi bingung mana yang harus dipakai. Ada beberapa cara Prita memakai baju, maka jawabannya adalah 2 kali 3 langsung dikalikan, ya, sama dengan 6. Dan uraiannya adalah sebagai berikut. Kita buat dalam bentuk tabel kontingensi. Kemungkinan 1 adalah B1C1, kemungkinan 2 B2C2, B3C1, dan seterusnya, ya. Ini tidak susah. Contohnya lagi, seorang polisi ingin membuatkan plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 angka, padahal tersedia angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan dalam plat nomor itu tidak boleh ada angka yang sama. Berapa banyak plat nomor dapat dibuat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pakai pengisian tempat kosong, pakai tabel seperti ini, ya. 5, 4, 3, 2, gitu. Jadi, kan 1, 2, 3, angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan yang akan dibuat itu kombinasi 4, permutasi 4, ya. Jadi, ya, karena urutan ini diperhatikan, ya. Jadi permutasi. Maka 5 kali 4 kali 3 kali 2. Itu cara perkalian. Diperolehlah 120 kemungkinan plat nomor kendaraan. Selanjutnya, notasi faktorial. Faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan n, dilambangkan dengan n ada tanda serunya.
dan dibaca dengan n faktorial. Definisi n faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dan seterusnya dikali n-2 dikali n-1 dikali n. Atau n faktorial adalah dibalik boleh ya, karena dia sama saja perkalian mau dibolak-balik. N dikali n-1 dikali n-2 dikali dan seterusnya sampai dengan kali 3, kali 2, kali 1. Yang banyak digunakan orang adalah yang bawah ya. N faktorial sama dengan n dikali n-1 kali n-2 dan seterusnya. Contoh, hitunglah nilai dari 6 faktorial. Dan yang kedua, hitunglah nilai dari 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Penyelesaian yang pertama, 6 faktorial adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 diperolehlah 720. Sedangkan yang kedua, 7 faktorial dibagi 4 faktorial, kita dapat mencoret 4 dari 4 faktorial. Jadi tersisa 7 kali 6 kali 5-nya saja, diperolehlah 210. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Oke, lanjut. Selanjutnya permutasi. Permutasi adalah susunan terurut dari suatu himpunan bilangan di mana urutan dipermasalahkan atau memperhatikan urutan. Permutasi terdiri dari 4. Yang pertama permutasi dari unsur-unsur berbeda, Pn, K atau permutasi K dari N. Itu cara menghitungnya adalah N faktorial dibagi N min K faktorial. Contoh, ada 5 angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari 5 angka tersebut ada berapa cara untuk membentuk suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka dan tidak boleh berulang, maka jawabannya adalah P5,3 atau permutasi 3 dari 5. Sama dengan 5 faktorial dibagi 5 min 3 faktorial. Contoh berikutnya, tentukan nilai dari P8,3 atau permutasi 3 dari 8. Jawabannya adalah 8 faktorial dibagi 8 dikurang 3 faktorial. Hasilnya dengan pencoretan 5 faktorial diperoleh 8 kali 7 kali 6. Hasilnya 336. Berapakah banyaknya bilangan yang dapat dibentuk menggunakan 4 angka yang diambil dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6? Apabila angka-angkanya tidak boleh diulang dalam setiap bilangan, silakan dihitung. Ada yang bisa? Dihitung dan difoto di grup kalau bisa jawab. N-nya ada 6, sedangkan kita mau membentuk permutasi 4. Jadi permutasi 4 dari 6. Ada yang bisa? Ya, karena sudah kecapean kuis tadi kali ya. Jadi nggak ada yang nyaut. Oke, ini jawabannya. Banyaknya bilangan merupakan fungsi permutasi, yaitu permutasi 4 dari 6, 6 faktorial dibagi 6 min 4 faktorial, sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial, tersisa 6 kali 5 kali 4 kali 3, berapa coba? Sama dengan berapa? 740 kali. Berapa? 360, Bu. Ya. 6 kali 5, 30, kali 4, 120, dikali 3, 360. Oke, berarti masih ada yang menyimak ya. 260, Bu. Oke. Ya, Bu. Sip. 360. Kita lanjut. Selanjutnya yang kedua adalah permutasi berulang. Disimbolkan dengan PBN, K sama dengan N pangkat K. Contoh, tentukan banyaknya bilangan yang terdiri dari 2 angka, dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan boleh berulang, maka jawabannya adalah
permutasi berulang 5,2, maka dipangkatkan ya, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Selanjutnya permutasi unsur yang sama, itu disimbolkan dengan PN titik koma, N1, N2, dan seterusnya. Maka rumusnya adalah N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali dan seterusnya. Sampai berapa unsur yang sama. Contoh, berapa cara untuk menyusun huruf dari angka sama, dari kata sama. Dalam kata sama ini ada 2 huruf yang sama, yaitu A. Maka dari 4 huruf ada 2 yang sama, P4 titik koma 2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial, diperolehlah hasil 12. Ada lagi yang namanya permutasi siklis, PSN sama dengan N-1 faktorial. Contoh, 5 anak perempuan ingin duduk di meja bundar, berapa cara mereka duduk? Maka jawabannya PS5 sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial, sama dengan 4 faktorial. Jawabannya 24 cara untuk mereka duduk. Ya. Selanjutnya kombinasi. Kombinasi tadi tidak memperhatikan urutan, dan kombinasi ini seringkali digunakan dalam menghitung suatu peluang. Karena misalkan seperti tadi Ibu sebutkan, misalkan peluang itu kan kita melempar melempar koin gitu ya. Koin itu ada angka dan gambar, dan ketika misalkan kita ingin menghitung peluangnya, berapa peluang muncul 2 angka dalam 3 kali pelemparan gitu ya. Itu menggunakan prinsip kombinasi, bukan lagi prinsip permutasi ya. Dalam beberapa kejadian, urutan tidak menjadi masalah, maka rumus disimbolkan dengan C, N, K, dan dibaca kombinasi K dari N sama dengan N faktorial dibagi N min K faktorial dikali K faktorial. Mirip dengan rumus permutasi tadi, hanya saja ditambah dengan dikali K faktorial. Contoh, setelah selesai rapat yang dihadiri oleh 8 orang, mereka saling bersalaman. Berapa banyak salaman yang dapat terjadi? Maka jawabannya adalah kombinasi 2 dari 8. 8 faktorial dibagi 8 min 2 faktorial dikali 2 faktorial, diperolehlah hasil 28. Selanjutnya, dalam mempelajari peluang atau probabilitas, kita akan menemukan istilah, pertama-tama ada 3 istilah ini. Percobaan. Dalam statistika menyatakan tiap proses yang menghasilkan data mentah. Percobaan ini kerap kali juga disebut kejadian atau peristiwa ya. Kemudian ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan statistika dan dinyatakan dalam lambang T. Sedangkan unsur atau anggota ruang sampel atau titik sampel adalah tiap hasil dalam ruang sampel. Bagaimana cara kita untuk menggambarkan peluang suatu menggambarkan ruang sampel? Nah, cara pertama adalah diagram pohon. Suatu percobaan terdiri atas lantunan 2 buah mata uang logam. Gunakan diagram pohon untuk menentukan semua titik sampel. Misal A itu adalah angka dan G adalah gambar. Uang logam 1, kemudian ada uang logam 2. Maka titik sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Untuk memudahkan menggunakan diagram pohon. Bisa juga penghitungan atau pendataan ruang sampel ini digunakan disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Suatu percobaan terdiri atas lantunan 2 buah mata uang logam. Gunakan tabel ya maksudnya, bukan diagram pohon, untuk menentukan semua titik sampel. Misal A angka, G gambar. Maka di sini ada tabel kontingensi seperti tadi, AG dan AG, dan diperolehlah AA, AG, GA, GG. Dan hasilnya sama ya, T sama dengan AA, AG, GA, GG. Sama dengan diagram pohon. Maaf, ini tabel ya. Oke, lanjut. Yang perlu kita ingat, untuk titik sampel yang tak hingga, banyaknya ruang sampel lebih mudah ditulis dengan pernyataan atau simbol. Contoh, T sama dengan X, di mana X merupakan suatu kota yang berpenduduk melebihi 1 juta.
Kemudian T, ini contoh saja, T sama dengan X, Y, di mana X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 4. Nah, itu penulisan ruang sampel yang menggunakan pernyataan atau simbol ya. Kalau tadi kan dimasukkan semuanya anggotanya ke dalam suatu kurung kurawal ya. Kalau ini berupa pernyataan atau berupa simbol atau berupa rumusan atau berupa pembatasan dari penghitungan berupa persamaan gitu ya atau persamaan. Ada lagi istilah dalam peluang yang perlu kita pahami. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel dilambangkan dengan huruf kapital. Contoh, kejadian A adalah hasil lantunan suatu dadu dapat dibagi 3, maka A sama dengan 3, 6. Kemudian komplement. Suatu kejadian A terhadap T adalah himpunan suatu unsur T yang tidak termasuk A. Komplement A dinyatakan dengan lambang AC atau A komplement. A komplement sama dengan 1, 2, 4, 5. Jadi kejadian A ini adalah kalau dalam dadu itu 3 dan 6 karena suatu dadu dapat dibagi 3. Kemudian A komplement 1, 2, 4, 5 karena tidak dapat dibagi 3 gitu ya. Lanjut, istilah berikutnya adalah irisan. Dua kejadian A dan B dinyatakan dengan lambang A irisan B adalah kejadian yang unsurnya termasuk dalam A dan B. Contohnya misal A 246 dan B 456, maka A irisan B adalah 4 dan 6 karena sama-sama ada di A dan ada di B. 4 dan 6 ini ya. Kemudian dua kejadian A dan B dikatakan saling terpisah jika A irisan B itu adalah himpunan kosong, yakni jika A dan B tidak memiliki unsur persekutuan. Kemudian gabungan dua kejadian A dan B dinyatakan dengan A, U, B ialah atau A gabung B ya, ialah kejadian yang mengandung semua unsur yang termasuk A atau B atau keduanya. Contoh, A sama dengan A, B, C, dan B sama dengan B, C, D, E, maka A gabung B adalah A, B, C, D, E. Oke, demikian saja. Tugas berikutnya adalah menyimak video materi tahap 2 ya, materi part 2 dari pertemuan 4 ini. Sampai sini apakah ada pertanyaan Ananda semuanya? Apakah ada pertanyaan? Ya, belum ada, Bu. Oke, mudah ya. Ini cuma mengulang materi yang sudah disampaikan di sekolah menengah. Selanjutnya silakan Ananda simak video untuk atau membaca materi yang sudah Ibu share di LMS untuk yang bagian 2-nya. Karena kita kan 14.10 selesai ya. Jadi demikian untuk hari ini. Terima kasih. Kuisnya walaupun nilainya tidak ada yang 100, tidak masalah. Yang penting Ananda setidaknya sudah memahami lebih dari 50% materi yang disampaikan. Demikian. Ibu mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Jika ada pertanyaan setelah menyimak video atau membaca materi part 2, silahkan ditanyakan di WA Group atau di Japri. Tapi lebih baik di WA Group agar teman-temannya bisa menyimak. Demikian, terima kasih Ananda semua. Selamat siang. Salam sehat selalu, jaga kesehatan. Tidak ada yang positif kan ya? Positif COVID Ya, maksudnya? tidak, Bu. Kemarin ada, Bu. Kemarin ada? Iya, Bu. Tapi sudah sehat? Sudah, Bu. Alhamdulillah udah, Bu. Alhamdulillah. Ya, jaga kesehatan dan semoga tetap semangat apapun yang terjadi di semester ini dan semuanya bisa lulus semua mata kuliah. Demikian, selamat siang. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama semua. Warahmatullahi wabarakatuh.